Ini terkait dengan jadwalnya, kita cari yang TRE ya berarti ya. Saya nggak diberi Excel-nya, jadi diberi dalam PDF, jadi ya mau tidak mau seperti ini menampilkannya. Tidak bisa kita filter ya. Nah, ini dia. Ya, ini ya teman-teman. Jadi ada di sini physical listrik dan magnet itu ujiannya bersifat online ya. Ini Rabu 8 Desember 2021 sesi 1 ya. Jadi diingat-ingat berarti minggu depan ya. Sekali lagi tidak ada apa namanya? Tidak ada minggu tenang. Jadi kalian langsung UAS. Jadi kalau ini juga untuk strateginya berarti kalau untuk praktikum-praktikum ya segera dikerjakan laporannya supaya nanti minggu berikutnya kan sudah masuk ke UAS atau UAS praktikum atau responsi. Jadi sudah bisa segera diselesaikan laporan-laporannya. Oke ya, ini eh, tipe soalnya nanti akan mirip dengan UTS. Jadi kalian mudah-mudahan sudah mulai terbiasa ya. Mungkin benar salah, kemudian apa pilihan ganda, kemudian mencocokkan, nah seperti itu. Yang ada di apa namanya di elok ya. Nanti menggunakan elok. Jadi ketika selesai teman-teman juga sudah bisa melihat hasilnya seperti apa ya. Jadi itu yang diutamakan. Nanti teman-teman bisa belajar, mempelajari soal-soal yang sudah pernah saya berikan, sudah pernah saya contohkan, kemungkinan ya tidak jauh dari itu ya. Jadi kebiasaan kalau dosen ya, mungkin sejak saya zaman kuliah juga memberikan contoh soal, kemudian ya soalnya mungkin mirip dengan itu gitu ya. Tapi beberapa hal ada kasusnya sedikit berbeda. Nah, kenapa ya? Memang harus begitu kalau sama plek ya gampang banget ya. Tinggal diikuti saja ya. Nah, itu yang perlu nanti kalian persiapkan. Oke, ini ya sebagai informasi untuk UAS. Jadi pertemuan tinggal 1 hari ini. Saya lihat tadi untuk rekapan tidak ada masalah ya. Semuanya di atas 70 sekian persen. Kalau ditambah hari ini ya berarti sudah memenuhi syarat gitu ya. Kecuali satu mungkin Naufal Arozak itu ya karena memang sudah tidak masuk gitu ya. Nah, jadi aman, nggak ada masalah. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin terkait UAS atau terkait presensi? Silahkan. Tidak ada? Halo, tidak ada ini. Kalau yang tidak bertanya ya nulis di chat gitu ya, atau jawab tidak Pak gitu ya. Jadi enggak kayak ngomong sendiri ini saya. Belum Pak. Nah, belum. Nah, gitu loh. Ini kan enak gitu ya. Nah, kalau yang nggak mau mic-nya nyala ya pakai chat gitu. Jadi apa ada feedback gitu. Oke, berarti tidak ada ya. Ini tidak ada terkait jadwal dan UAS tidak ada. Jadi kita cukup ya untuk tadi. Terus sekarang kita presensi dulu ya. Saya panggil ya. Nanti silahkan untuk menjawab. Ahmad Iqbal Baihaqi, Hadir, Pak. Deva Givara, Deva Givara, belum. Muhammad Ridho Abadi. Hadir, Pak. Oke, Karisa Sasmita Putri. Hadir, Pak. Oke, Genesis Junior Sumlang. Hadir Pak. Muhammad Dafa Alzura. Hadir, Pak. Andre Pramukti. Hadir, Pak. Oke, Rivaldo Setia Pamungkas. Restu Bramantia Pratomi. Hadir Pak. Indra Putra Alivianto. Hadir Pak. Putra Muhammad Rizky Agung. Putra Muhammad. Belum. Celestinus Kristianta. Hadir, Pak. Oke, Priyo Herlambang. Hadir Pak. Oke, Marcel Gibran.
Marcel Gibran? Belum. Jeremy? Hadir, Pak. Jeremy hadir. Lutfi Faturrahman? Hadir, Pak. Hadir. Katon Prasetyo? Hadir, Pak. Hadir. Sigit Yunianto? Ya, Pak. Hadir. Gibran Nabil? Hadir, Pak. Muhammad Alai Kaula? Muhammad Alai Kaula? Belum. Teguh Suprayogi? Hadir, Pak. Oke. Bagas Surya Nugraha? Hadir, Pak. Oke. Swangga Aditya? Hadir, Pak. Firman Syah? Hadir, Pak. Abdul Aziz? Hadir, Pak. Waradika? Hadir, Pak. Abi Aska Najasyi? Hadir, Pak. Kalis Anjarwani? Hadir, Pak. Ahmad Yusuf Ridho? Hadir, Pak. Oke. Hafiz Zaki Diyuka? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Hanif Sugianto? Hadir, Pak. Nabil Al-Fatih? Hadir, Pak. Faizal Asmi Nur Wardani? Oke. Jati Lukman Hakim? Hadir, Pak. Safrizal Fadila? Hadir, Pak. Oke. Fadlur Rahman Anwar? Hadir, Pak. Hafid Bagaskara? Hadir, Pak. Oke. Prasetyo Budi Utomo? Hadir, Pak. Oke. Faradina Firdania? Faradina Firdania? Belum. Yogi Azana? Hadir, Pak. Zaki Fakhrul Rozi Budiman? Hadir, Pak. Khairul Imam Nugraha? Hadir, Pak. Izas Bayu? Izas Bayu? Belum. Wijdan Fauzil Azim? Hadir, Pak. Muhammad Rizal Sahidin? Muhammad Rizal? Hadir, Pak. Abdul Hafar As'ari? Hadir, Pak. Alberta Yudhya? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fajar? Hadir, Pak. Muhammad Teguh? Hadir, Pak. Hadir. Tadi yang belum Putra Muhammad hadir ya. Hadir, Pak. Oke, terus Deva Givara hadir ya. Nggak bisa bunyi. Oke, terus siapa lagi tadi yang belum? Marcel Gibran sudah hadir? Belum. Muhammad Alai Kaula? Belum. Faradina? Belum. Izas Bayu? Hadir, Belum. Pak. Izas Bayu sudah hadir? Hadir, Pak. Oke, sudah. Berarti yang belum ini ada Faradina, Muhammad Alai Kaula, Marcel Gibran ya, yang belum. Oke, baik. Ya. Oke, ini ada yang raise hand. Safrizal, gimana? Ada yang mau disampaikan? Enggak, Pak. Maaf. Oh, kepencet. Oke ya. Sebentar, ini saya ganti layoutnya, change layout. Nah, biar kelihatan lebih banyak. Oke, kita mulai di materi yang hari ini. Materinya adalah terkait dengan alternating current. Sudah tertampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Oke. Kalau arti alternating current ya mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya. Alternating current itu ya berarti listrik AC gitu ya, sering kita dengar. Kalau kemarin kita sudah bicarakan direct current atau listrik DC.
di mana muatan itu hanya bergerak itu satu arah gitu ya. Nah, ini ada alternating current. Alternating ini dia bentuknya nanti berbeda gitu ya. Nah, seperti apa gitu ya. Oke, mungkin untuk mengawali nanti menjadi satu pemanasan untuk kita mungkin. Mbak Alberta Yudea. Nah, kalau listrik AC dan DC bedanya apa, Mbak? Kalau yang DC tadi searah, kalau yang AC itu bolak-balik. Terus apa lagi? Ya udah, satu udah cukup. Nah, yang lain deh. Ya, Mas Muhammad Fajar. Oke. Gimana, Mas? Apa bedanya listrik AC dan listrik DC? Halo, Mas Muhammad Fajar. Halo Pak, Ya, apa bedanya, Mas? kalau listrik AC masih bolak-balik Pak arusnya Pak. Ya, tadi sudah, itu sudah. Yang lain apa? Yang menjadi perbedaan? Apa? Gelombangnya Pak. Nah, gelombangnya Riak gimana? Kalau AC ada negatif positifnya Pak. Kalau DC yang sudah lurus positif. Oke, ya baik. Itu salah satu perbedaannya. Kita sudah punya dua nih ya. Oke, terus ada lagi? Mungkin Mas. Wah ini. AC listriknya nyetrum, Pak. Oke, Yogi. Oke. AC listriknya nyetrum. Oke, kalau DC? DC cenderung aman, Pak. Yakin. Insya Allah, Pak. Yakin. Belum pernah kesetrum DC ya? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Kalau AC? AC sering, Pak. Oh sering. Oke. Selama ini pernah ini nggak pernah berkecimpung, bukan berkecimpung, pernah megang alat-alat yang pakai listrik DC nggak? Pernah nggak? Aki, Pak. Aki, Pak. Aki, oke. Belum pernah, tapi belum pernah kesetrum aki ya. Mudah-mudahan sih nggak pernah. Belum, Pak. Belum, oke. Terus kalau aki tegangannya berapa? Aki tegangannya berapa? 12 mungkin, Pak. Nah, 12. Oke. Kalau AC biasanya di rumah atau biasa kita pakai ini berapa tegangannya? Sama mungkin, Pak. Ah, kok sama? Gimana sih? Listrik di rumah kita itu berapa tegangannya? Di Indonesia? 220, Pak. Nah, 220. Beda nggak 12 dengan 220? Beda, Pak. Nah, kalau yang DC itu tegangannya 220 misalnya. Gimana kira-kira? Overload mungkin, Pak. Kok overload? Nyetrum nggak kalau udah 220? Ya, nyetrum, Pak. Tadi bilangnya kalau DC nggak nyetrum. Kan kalau yang banyak dipakai itu yang tegangannya rendah gitu, Pak, Ya, di sehari-hari, Pak. ya berarti kan bukan DC atau AC-nya yang menyebabkan nyetrum atau tidak ya, tapi apa tegangannya itu seberapa gitu kan. Kan intinya gini Mas, kalau ada perbedaan beda potensial yang sangat drastis gitu ya, ini tegangannya tinggi, ini rendah gitu, akan mengalir arus. Nah, arusnya itu kan arus yang sangat besar jadinya. Kalau perbedaannya semakin besar, arusnya kan semakin besar ya. Dengan apa? R-nya kan tetap, ya kan? Tegangannya tinggi nanti arusnya juga akhirnya yang mengalir kan semakin deras, semakin cepat. Nah, itu yang menyebabkan kalau kita nyetrum itu karena itu ya. Terus ada muncul arus gitu ya. Di tempat kita itu dialiri arus. Ya. Ya, itu yang menyebabkan yang harusnya misalnya ini harusnya ke sana nih. Nah, kok kita malah misalnya AC DC dan tadi aki misalnya tapi aki yang udah
di seri gitu ya, besar misalnya jadi 480 volt misalnya gitu ya. Kok gede banget 480. Lah iya kalau di PLTS itu DC segitu. Dia 100 volt gitu ya, terus sekitar 200, 300 volt, 400 volt gitu ya, 480 gitu. Itu biasa gitu ya. Tapi ya apakah nyetrum atau tidak? Ya nyetrum. Nah, kalau itu kata Safrizal itu nempel terus kalau DC gitu. Jadi kalau nyetrum Mas Safrizal, lebih bahaya mana? Kesetrum DC atau AC? DC, Pak. DC. Ya, karena nempel terus gitu ya. Nah, kenapa kok nempel terus? Tadi dijelaskan oleh siapa tadi? Muhammad Rizal ya. Nah, Muhammad Rizal kalau nggak salah. Ya itu menjelaskan karena ada saat di mana dia positif, negatif, otomatis nanti ada saat di mana dia ada di titik nol ya, bolak-balik. Nah, itu bedanya. Kalau AC itu kesetrum ya, kita mungkin pernah ngalami gitu. Wah, gitu aja udah ngeri gitu. Apalagi DC ya. Katanya loh ya, saya sih nggak mau juga kesetrum DC gitu. Tapi katanya yang sudah pernah katanya lebih sakit gitu ya. Nah, terus seringnya ya itu tadi nempel gitu ya, nempel terus karena nggak ada titik di mana kayak AC itu. Kalau AC kan ada gelombangnya di mana arus dan tegangannya itu nol. Nah, saat itulah itu untuk lepas itu lebih mudah gitu ya. Nah, katanya begitu ya. Nah, karena mudah-mudahan sih saya tidak mengalami juga dan kalian juga tidak mengalaminya ya karena sudah mengetahui safety sejak awal. Oke. Oke, yuk kita mulai di slide kita ya. Tadi sudah kita bahas sedikit ya bagaimana AC dan DC ya dibandingkan AC dibandingkan dengan DC. Nah, DC sebenarnya lebih itu tadi ya, lebih berbahaya gitu. Kalau tinggi makanya yang laku itu sampai sekarang itu adalah listrik AC ya. Coba cari deh di referensi di sejarah gitu. Kalau tidak salah ini ya, kalau tidak salah saya seingat saya yang diperkenalkan pertama kali secara komersial dijual itu listrik DC, disalurkan gitu ya ke rumah atau apa gitu listrik DC ya oleh siapa dulu ya, ya mungkin kalian juga bisa baca. Tapi kemudian eh, itu semakin tinggi ya. Kan kalau kita mau mentransmisikan dari satu titik ke titik yang lain semakin jauh, maka tegangannya sebaiknya semakin tinggi. Nah, kenapa kok DC tidak dianjurkan ya? Karena lebih berbahaya. Ya, dulu menyebutnya HVDC, High Voltage Direct Current. Sekarang pun naik daun lagi nih DC karena sudah teknologinya sudah mulai maju, sudah bisa diantisipasi, bahkan rugi-ruginya itu juga tidak begitu banyak. Nah, rugi-rugi DC itu lebih tinggi loh teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau AC itu lebih aman ya, safety-nya lebih aman. Terus dia bisa dipecah, misalnya tadi ada 3 fase misalnya, kan ada 3 fase, jalurnya 3, listriknya itu kayak dibagi 3 jalur gitu ya. Terus nanti ada netral. Nah, sering kalian lihat di tiang listrik itu kan kadang ada 3 tuh gitu ya. Ya, tapi jangan salah dengan kabel telepon ya. Tiang telepon itu warnanya hitam, tiang listrik itu warnanya abu-abu pokoknya gitu ya. Nah, kalau yang hitam itu telepon itu kabel telepon. Atau sekarang mungkin kalau bukan telepon ya FO lah ya fiber optik. Kalau nggak ditanam biasanya itu dulu kabel telepon tuh yang tiangnya hitam terus lebih kecil gitu ya. Kalau tiang listrik biasanya lebih gede. Ya, jangan sampai keliru dengan kabel itu. Ya, meskipun ada juga kabel yang agak mirip juga gitu ya. Di rumah tangga itu kan pakai gitu ya kabel hitam juga. Oke, jadi sejarahnya setahu saya dulu begitu. DC kemudian kok DC ini berbahaya, kemudian kalau ditransmisikan lebih jauh, lossesnya rugi-ruginya lebih banyak. Jadi tidak rugi tegangannya, tapi malah lebih berbahaya. Maka AC menjadi primadona bahkan sampai saat ini, ya kan? Nah, itu biasanya ini di kuliah instalasi nih, kalau saya ngajar di instalasi biasanya saya ada nih ya slide yang membahas tentang sejarahnya ini, ya. Intinya sejauh ini listrik AC menang gitu ya. Oh, ini dia ada nih. Westinghouse versus Edison ya. Mungkin versinya beda kalau di instalasi listrik itu ada jalan ceritanya. Slide-nya itu main gitu. Kalau ini kan biasa ya. Nah, kemudian kita belajar nanti
peran dari induktor, kapasitor, resistor di rangkaian AC. Nah, ini terkait dengan praktikum alat ukur juga. Kita sudah bahas cosmimeter. Nah, ini sebenarnya ada apa sih induktor, kapasitor, resistor? Kalian kan sudah mencoba ada leading, ada lagging, ya. Itu nanti kita akan sedikit kita pelajari, gitu ya. Mungkin kalian lebih detailnya nanti di listrik DC dan listrik AC itu sudah nanti lebih lengkap. Termasuk model matematisnya untuk AC ya. Mungkin saya tidak begitu banyak, tapi lebih ke fundamentalnya, dihitung-hitungannya nanti mungkin di rangkaian listrik AC kalau nggak salah ya, mata kuliahnya. Nah, tujuannya fasor ya, mendeskripsikan sinusoidalnya, kemudian reaktansi itu apa gitu ya. Kemudian menganalisis rangkaian LRC ya. L itu adalah induktor ya, induktansi, kemudian R itu adalah resistansi, resistif ya. C-nya adalah kapasitansi, kapasitor, kapasitif ya. Oke, kan beda ya. Kapasitor itu adalah komponennya, kapasitif itu adalah sifatnya, kemudian kapasitans itu adalah besarannya ya. Oke. Kemudian menghitung daya di dalam sirkuit AC. Nah, ini nanti basic banget ya. Daya di dalam AC itu ada apa saja? Kemarin sudah saya jelaskan ketika menjelaskan cosmimeter. Ya, ada yang daya semu, daya aktif, ada daya reaktif ya. Kemudian melihat bagaimana rangkaian LRC itu merespon frekuensi. Mungkin kita nanti tidak sampai di sini juga ya. Meskipun kemarin juga di materi alat ukur ini sudah ada. Kemudian belajar bagaimana trafo bekerja. Nah, ini saya sedikit aja ya, saya tidak akan mendefinisikan lebih lanjut lagi karena mungkin ada di mata kuliah yang lain. Nah, ini satu contoh ya, teman-teman. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu? Farco, Pak. Apa? Farco, Farco. variabel kondensat. Ya, nggak mau jawab pakai mic, silahkan tulis ya, diketik ya. Farco? Yakin? Ini ada variabel kondensator enggak, Pak? Variabel ya. kondensator, variabel kapasitor. Ya, Farco. Ya, itu ada tulisannya ini. Iya. Ini Farco ya, gitu. Terus, nah kita membedakan dengan listrik DC tadi. Kalau listrik DC itu dia cenderung ya, dia kan cenderung di sini nih ya. Misalnya ya di atas terus gitu. Jadi kalau dilihat tuh ya begini, terus begini, begini, terus kan gitu. Atau kalau misalnya tetap terus ini lama-lama kan dirapatkan, rapat, kemudian difilter sampai menjadi DC yang bagus itu ya dia lurus terus di atas begitu. Ya. Kan kita bisa ya mengubah dari DC ke AC, dari AC ke DC ya. Itu kita biasa menggunakan filter dan nah biasanya kalau untuk DC itu seperti itu ya. Nah, kita fokus ke yang AC nih gitu ya. Jadi kalau AC itu teman-teman tadi sebutkan ya Rizal. Itu dia ada saat di mana dia memiliki tegangan itu maksimal, ada puncaknya, kemudian ada ketika dia ada di lembahnya. Ya. Maka di tengah-tengahnya dia ada juga saat nilai tegangannya itu 0, ya. Jadi ini yang sangat membedakan dengan listrik DC. Makanya kalau tadi kesetrum ya, itu misalnya saat di sini ya, ada saat di mana dia di 0 gitu ya, di sini ya. Maka ketika di sini tuh kita untuk lepas lebih mudah gitu ya. Karena ada tegangannya saat itu 0 gitu ya. Nah, ini berjalan seiring apa ya? Seiring waktu gitu ya. Nah, seiring waktu dia bolak-balik terus ya naik turun ke positif 0 negatif, naik lagi ke 0, naik lagi ke positif seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ini dijelaskan ada di mana dia tegangannya positif, ada saat tegangannya negatif, ada saat tegangannya 0, ada saat tegangannya negatif ya. Lalu bagaimana kita
mengetahui berapa sih nilai tegangannya pada titik tertentu misalnya. Oh, kita mulai nyalakan praktek. Di saat berapa dia 0, di saat berapa dia sudah naik tegangannya gitu ya. Jadi tegangannya itu ya sebenarnya berubah terus kalau AC gitu. Tapi ada tegangan maksimumnya. Ya, tegangan maksimum kapan? Ya saat ada di puncak ini, ya, atau saat di lembah ini. Ya, dia maksimum nilainya. Nah, lalu bagaimana kita tahu di titik-titiknya ini ya dengan persamaan. Persamaannya adalah persamaan sinusoidal karena bentuknya sinusoidal. Masih ingat persamaan sinusoidal, teman-teman? Ayo, kalian semester ini sudah ada matematika, aljabar, vektor kalau nggak salah ya, matrix atau apa? Matematikanya apa semester ini? Diferensial, Pak. Diferensial. Oke. Kalau yang persamaan sinusoidal sudah kan ya? Aduh lupa. Martin lupa ya. Padahal masih semester ini loh. Yang semester ini loh kan semester pertama ya kalian ya. Semester pertama itu sudah belajar matematika kan? Sudah, Pak. Nah, itu malah lupa. Aduh. Wah, ini Fardin. Oke ya. Nah, jadi sinusoidal itu persamaannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi nilai V-nya ini seiring dengan waktu. Waktu ketika 0 detik ya, kalau begini ya 0 gitu ya. Kalau di sini 0, kalau mulainya di sini gitu ya. Nah, ketika T-nya 2 dan seterusnya ya, tentu ada mengikuti persamaan. Yaitu V maksimum dikalikan dengan cos omega T. Ya. Omega T itu omeganya itu ya sudut yang berbentuk gitu ya. Kan ini sebenarnya pembangkitannya itu teman-teman kemarin kita sudah lihat ya di generator itu dia kan muter ya. Ya kan? Kemudian generatornya muter itu kan ada kemarin apa ya? Alternator ya, alternator. Alternator itu kan muter. Dia pokoknya muter terus tapi listriknya itu tetap gitu ya, tetap ada terus ada dua yang menyebabkan dia listriknya itu menjadi positif dan negatif gitu kan. Dia muter terus gitu. Tapi karena dia ada alternator itu kan dia terus ada saat di mana dia positif, ada saat dia negatif. Nah, jadi sebenarnya sudutnya itu sudut ini loh, sudut putaran dari generator itu sebenarnya gitu ya. Dia bergerak kan seperti itu. Nah, ketika sudutnya berapa, nah nilainya nanti berapa, tegangannya dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut itu ya berapa mutarnya itu. Kalian tahu ya kalau punya dinamo itu kan semakin cepat dia semakin bagus kan ya? Ya nggak? Ada yang suka main dinamo nggak? Yang sepedanya masih sempat dipasangi dinamo. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Zaman dulu banget ya. Apa ya sekarang tuh? Ya kalau modernnya adalah generator untuk turbin angin gitu ya. Yang kalau yang kemarin follow ya di story saya di IG itu kan kami nyoba gitu ya di TILC itu. Kalau kecepatan anginnya rendah ya dia tegangannya kecil. Tapi kalau kecepatan anginnya lebih tinggi lagi, maka putaran di generatornya itu kan semakin cepat ya. Jadi kecepatan sudutnya semakin tinggi, maka dia akan menghasilkan ya ini ya, menghasilkan V yang lebih tinggi. Ya, waktu itu sampai ke 20 volt kalau nggak salah. 20 volt yang bisa dihasilkan. DC, 20 volt DC. Nah, kalau diberi kemungkinan maksimum katanya menurut spek dia bisa sampai 400 watt gitu ya, sampai 400 watt. Tapi kita belum pernah tuh mencapai 400 watt karena akinya itu sudah penuh sebelum sampai 400 watt. Nah, itu kira-kira ini yang menyebabkan kenapa kok ini pakai omega sih Pak, kok kecepatan sudut gitu ya. Nah, kecepatan sudut itu ya karena dia berputar seperti kemarin sudah dijelaskan di alternator itu dia menghasilkan listrik. Nah, listriknya itu ada saat nilainya positif dan ada saat nilainya negatif. Kenapa? Karena dia berputar terus gitu. Tapi di bagian magnetnya dan yang menghasilkan itu tuh bisa bolak-balik ya, terbalik gitu. Maka dia menghasilkan yang seperti ini. Ya. Nah, dia menghasilkan ini.
maka bentuknya adalah sinusoidal. Maka persamaan nilai tegangannya adalah VT sama dengan Vmax cos omega T. Ya. Vmax itu berapa ya? Ini maksimumnya di sini. Misalnya maksimumnya adalah 220 volt. Apakah nanti 220 volt terus? Enggak gitu ya, teman-teman. Bisa berubah sebenarnya. Cuma perubahannya itu sangat rapat gitu ya, sangat sangat cepat gitu. Maka kita tidak bisa oh ini saat ini berapa, enggak. Tapi T-nya itu jadi nanti sangat kecil gitu ya. Nah, karena T-nya sangat kecil, maka caranya untuk ini ya bagaimana gitu ya. Nanti kita akan lihat. Oke ya. Ada pertanyaan untuk ini, untuk penjelasan listrik AC? Nggak ada ya. Oke. Nah, ini fungsi waktu. Kemudian ada I ya. I-nya itu ya berarti biasanya disebut dengan I kecil seperti ini, instantaneous current ya. Jadi ini adalah arus instannya. Itu adalah sama dengan I ya, I-nya I maksimum ya, itu adalah I maksimum cos omega T ya. Cos omega T. Jadi seperti ini ya. Kalau saat T-nya 0 berarti cos 0 nih, ini bisa maksimum gitu ya. Nah, terus kita lihat ya. Nah, jadi nanti ada tegangannya itu adalah sinusoidal, arusnya itu juga sinusoidal ya. Jadi dua-duanya sinusoidal. Nah, tapi ya fasenya itu bisa berbeda gitu ya. Kemudian ketika tegangan itu maksimum, arus belum tentu maksimum. Ya. Maka biasanya ada nih seperti ini ya. VT sama dengan Vmax cos omega T plus ya atau minus ini kemarin apa ya? V ya. V atau P ya? Ya, V kalau nggak salah. Ya. Nah, V ada pergeserannya ya. Kenapa ya? Itu artinya dia maju atau mundur gitu ya. Pergeseran kan gitu ya, teman-teman ya. Kalau ada omega di dalam cos atau sin di sini, terus ada plus atau minus, ingat nggak zaman SMA itu di persamaan ini, maka dia gelombangnya itu ya, itu geser ke kanan atau ke kiri gitu aja ya. Nah, dengan ininya bisa bergeser ke kanan atau ke kiri, maka tegangannya itu bisa lebih dulu ataupun lebih lambat gitu. Nah, kemarin kan gitu ya, kalian sudah lihat gitu ya. Nah, tapi I-nya itu sama dengan I max cos omega T ya, kan beda ya. Nah, ini tetap omega T nih di sini nih. Tapi di sini ada plus minus. Kalau ini V-nya ini 0 ya oke, berarti kemungkinan akan sama, seirama gitu ya. Ketika V-nya maksimum, maka I-nya juga maksimum. Oke. Nah, maka kalau V-nya itu sama dengan 0, ya, jadi nggak kemana-mana nih. Jadi voltage dan current itu dideskripsikan sebagai dalam satu fase yang sama. Ya, dalam fase yang sama. Nah, kalau V itu tidak sama dengan 0, artinya ada nilainya, maka tegangan dan arus itu dideskripsikan sebagai out of phase, ya, tidak satu fase. Ya, tidak satu fase. Artinya apa ya? Kemarin kita sudah bahas gitu ya. Jadi kita lihat. Nah, lalu bagaimana resistor itu mempengaruhi rangkaian listrik AC gitu ya. Kalian sudah tahu ya kemarin. Ini yang sudah praktikum aja nih. Coba Mas Zaki Fahru Rozi. Iya. Halo Mas Zaki. Halo Pak. Kemarin sudah praktikum alat ukur di lab? Sudah Pak. Ya. Apa pengaruhnya resistor terhadap rangkaian listrik AC? Pengaruh itu menghambat arus listrik Pak. Terus apa lagi pengaruhnya? Ayo. Ya, bayangkan dibandingkan dengan induktor dan kapasitor. Lupa ya Pak. Ini lupa. Yuk, diingatkan yuk oleh temannya. Siapa ini ya? Ini kok nggak kelihatan. Oke.
Mas Restu Bramantia. Oke. Sudah praktikum? Sudah kemarin, Pak. Nah, yang COSFI sudah? Sudah, Pak. COSFI meter. Oke, lalu apa bedanya? Kalau resistor mempengaruhi AC seperti apa? Kalau kemarin itu saya ngukurnya itu resistor itu sifatnya lebih ke kiri, Pak, lebih ke ke kirinya seberapa? Ke lagging. Sekitar 0,95 kayaknya, Pak. Oke, 0,95 itu apanya? Ayo. 0,95 apanya? Resistivitasnya, Pak. Bukan, nilai COSFI-nya ya. Cos itu kan nilainya paling tinggi 1. Benar enggak? Ya, ini tidak 1 gitu. Jadi kurang dari itu. Maka sebutnya adalah COSFI meter. Kenapa? Karena mengukur berapa COSFI gitu ya. Nah, COSFI itu ditunjukkan dengan nilainya gitu ya. Nah, COSFI-nya itu berapa? Misalnya 0,95 berarti kan mendekati 0 nilainya gitu. Nilai sudutnya ya. Nilai sudutnya berarti mendekati 0. Ya, kalau cos 90 itu kan nilainya 0 ya. Maka nanti sudutnya biasanya besar gitu ya. Terus nilainya mendekati 0 kalau jadi 0,9 sekian itu sudah lumayan bagus gitu ya. Tapi kalau mau bagus lagi, sempurna, perfect, ideal itu adalah nilainya 1. Ya, itu untuk resistornya. Jadi resistor itu mempengaruhi apa? Ya, dia hanya menghambat tetapi tidak menyebabkan perubahan tadi. Ya, kalaupun perubahan sedikit gitu ya. Ya, tentu ada efek-efek yang lain gitu ya. Nah, kalau resistor itu hanya seperti ini. VR sama dengan ya VRT. Ya, ini kan kita mau melihat berapa sih tegangan yang ada di sini gitu. Maka ya hanya VA dikurangi VB ya. Seperti itu. Nah, maka kalau biasanya kita sebut VR itu sama dengan I kali R ya. Nah, maka arus dan tegangan itu sefase saat melalui resistor. Maka kemarin kalau di praktikum cosfimeter dia hanya bergeser sedikit. Ya. Jadi membentuk sudutnya tadi itu enggak banyak, dia hanya geser sedikit. Ya, karena gesernya sedikit ya nilainya hanya berkurang sedikit. Yang harusnya 1 dia hanya 0,9 sekian. Ya. 0,95, 0,97, 0,98 atau ada juga yang 0,92. Ya, itu beda-beda gitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan resistor. Nah, resistor itu apa sih kalau di dalam rangkaian listrik AC? Ya, kita semua kan di rumah ini menggunakan listrik AC nih saat ini ya. Mungkin kalau DC top gitu ya, misalnya sudah punya DC house gitu ya. Kalau di Amerika itu sudah ada yang mengembangkan itu. Kalau kalian ada yang tertarik mengembangkan DC house, jadi full satu rumah itu menggunakan DC, mana mungkin Pak? Ya mungkin sekarang. Wong sekarang PLTS itu kan DC, PLTS itu DC. Nah, kenapa harus diubah menjadi AC? Kalau bisa dalam satu rumah itu semua DC, alat-alat juga dipenuhi. Coba kalau kalian alat-alat elektronik itu kan dari AC 220 diturunkan menjadi 9 volt, menjadi 12 volt. Ya enggak? Kemudian diubah menjadi DC, baru masuk ke komponen elektronika. Ya, makanya tadi sampai disebut bahwa DC itu enggak berbahaya. Kenapa? Karena diturunkan dulu dari 220 AC-nya itu diturunkan menjadi 12 volt, 12 volt atau mungkin nanti ada yang 5 volt, ada yang kalau ngecas charger itu kan DC. Mana ya? Duh, enggak ada. Pas mau dipakai contoh enggak ada. Nah, ya paling gampang lah USB ini ya, USB. Ini kan DC ya, 5 volt. Ya kita merasa nggak berbahaya. Tapi sebelumnya listriknya itu kan AC nih. AC diturunkan menggunakan trafo ya menjadi 12 volt, ada yang diturunkan lagi menjadi 9 volt, 3 volt, biasanya pilihannya kan begitu ya. Diturunkan kemudian baru diubah menjadi DC. Nah, DC itu yang kemudian digunakan untuk semua komponen-komponen elektronika. Maka kalau kita sudah bisa membuat ya
monitor, laptop, TV bisa nyala tanpa harus port inputnya itu bukan AC, ya, langsung DC. Nah, itu bisa kita bikin satu rumah atau satu model bangunan atau ruangan yang full DC di dalamnya, ya. Kenapa? Ya karena dari PLTS itu masuk ke apa namanya ke aki ya ke baterai misalnya kita pakai Powerwall Tesla misalnya kan DC. Begitu dia keluar alatnya sudah DC ya itu aman gitu. Tinggal alatnya itu nanti punya regulator untuk input masukannya. Misalnya, oh kalau monitor itu input masukannya butuh sekian sekian volt misalnya. Kalau monitor misalnya butuhnya 12 volt. Nah, oh terus kalau router WiFi itu butuhnya 9 volt. Nah, maka kita mengatur di situ gitu ya. Yang ke sini sekian volt, yang ke sini berapa itu nanti masuk berdasarkan itu. Nah, kalau AC kan semuanya 220. Nanti si monitor juga punya adapter, si router WiFi juga punya adapter, laptop untuk ngecas juga punya adapter, ngecas handphone itu juga ada adapternya. Ya, berarti sebenarnya semua itu diubah menjadi DC lagi gitu. Ya, bayangin kalau saya di PLTS, pakai PLTS dari DC, ya disimpan dalam bentuk DC di aki. Dari aki itu kemudian diubah menjadi AC menggunakan inverter. Dari inverter kemudian baru diubah lagi menjadi DC lagi ke alat elektroniknya gitu ya. Jadi lossesnya bertingkat. Nah, itu kira-kira begitu ya. Nah, kalau di rumah kita yang masih menggunakan listrik AC ini, beban yang resistor itu apa sih? Nah, beban resistor itu contohnya adalah lampu. Ya, lampu bolam, terus lampu hemat energi itu LED, kemudian TV, monitor, laptop, beban charging, handphone. Nah, itu router WiFi itu adalah beban-beban yang sifatnya adalah resistif. Tapi apakah full resistif? Belum tentu. Ya, kenapa kok belum tentu? Nah, kan komponen elektronikanya banyak nih. Pasti ada induktornya, pasti ada kapasitornya. Maka tidak full resistif, tapi lebih dominan resistif, ya. Lalu apa dampaknya? Ya, dampaknya ini arus dan tegangannya itu satu fase, ya. Maka dia tidak banyak nih gesernya gitu ya. Nilai V tadi itu tidak geser. Ya, tidak begitu banyak gesernya. Nah, kira-kira begitu. Nah, maka persamaannya ya kalau VR itu V resistor ya, VRT sama dengan V max cos omega T dan IRT sama dengan I max cos omega T. Maka dia seiring. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini gambarannya ya, teman-teman. Jadi dia sefase nih, gitu ya. Nah, arus satu fase ya dengan tegangan ya. Kalau pas arusnya maksimum, tegangannya maksimum itu disebut dengan in phase gitu ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin sefase itu ya kali ya. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Kalau ini berarti aman nih, nggak masalah gitu ya. Beban resistif seperti ini. Tapi sekali lagi, Pak, kok kemarin resistif itu tapi tetap ada gesernya dikit ya, karena setiap komponen itu pasti ada kecenderungan tidak murni betul-betul resistif gitu ya. Mungkin bisa dicoba dengan dummy resistor. Ya, kemarin saya hampir beli dummy resistor, tapi saya ganti. Kan kalau saya nyobain panel surya itu kan mau nyoba arusnya berapa, itu dipakein dummy resistor. Kalau di pengujian yang ini lagi sebenarnya lebih gampang lagi. Hanya dialurkan menggunakan apa namanya? Multimeter itu. Nah, ujungnya multimeter dan ini dihubungkan kemudian di apa namanya? Di shortcut kan kita nyari arus shortcutnya ya, ISC-nya itu tek gitu ya meletek gitu, tapi nanti akan terukur arusnya berapa. Saya belum nyoba, ya nanti kira-kira saya cobalah kapan-kapan. Kalau ada yang mau nyoba, ikut nyoba boleh ya. Saya juga masih mengeksplor ya terkait dengan PLTS.
Nah, ini ya intinya kalau bebannya resistif gitu, dia akan berjalan selaras seperti ini, ya. Nah, lalu bagaimana kalau kapasitor? Nah, kemarin yang sudah praktikum lagi nih, ada siapa ini? Mas Wangga. Nah, Swangga sudah praktikum alat ukur belum? Di lab. Sudah, Pak. Nah, sudah. Apa akibatnya, apa efeknya kalau beban kapasitor terhadap arus AC, listrik AC? Yuk, masih ingat? Cos V-meternya bergerak ke arah leading kayaknya, Pak. Apa? Cosvimeternya jarumnya bergerak ke arah Leading. lead ya. Itu yakin? Kayaknya, Pak. Kayaknya. Oke, kita lihat ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini dari sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Nah, ini VC. VC itu adalah tegangan kapasitor. Ya, seiring dengan waktu maka ya tentu beda potensialnya VA min VB ya. Nah, tapi ya kalau untuk arus dan tegangannya kalau melalui kapasitor itu dia out of phase gitu, tidak sefase. Ya. Apa yang terjadi? Ya, dia ada ini loh. Nah, ya. V-nya itu adalah VC, ya, VCT seiring waktu itu dia V max cos omega T min V. Nah. Nah, ya kan? Ada nilai V-nya. Oke, sekarang saya tanya mungkin Mas Nabil Al-Fatih. Halo Mas Nabil. Halo, Pak. Sudah praktikum? Sudah, Pak. Ya, berarti sudah cosvimeter sudah ini ya. Oke. Nah, ini ada nilai V di sini, Mas. Ada min gitu. Min dan plus gitu. Ya kan? Nah, tapi paling bagusnya, paling idealnya nilai V itu berapa sih kalau seperti ini? Supaya tidak out of phase, nilai V-nya berapa? Min ya, Pak? Ini nilai V-nya ini. Bagusnya itu berapa sih nilai V-nya? 1, Pak. 1, yakin? Yakin? Kenapa Kayaknya 1? iya, Pak. Kenapa 1? Nah, kalau ini min 1, nah, ya tetap geser toh. Ya kan? Berarti harus 0 ya, Pak? Iya, bagusnya 0. Kenapa? Supaya kayak ini loh. Nah, kayak yang ini. Nah, kan bagusnya tuh begini, ya kan? Nah, omega T. Kalau omega T-nya dikurangi 0 ya dia tetap omega T, ya. Ini kan sebenarnya min 0 gitu ya. Maka kalau V-nya itu 0, ya. V-nya itu 0, itu yang bagus. Makanya kalau cos V meter itu cos V berarti cos berapa, Mas? Kalau V sama dengan 0, cos V berarti berapa nilainya? 1, Pak. Ya, 1. Maka dia paling bagus kan, gitu. Maka paling bagus seperti ini. Maka ketika nilai V-nya itu 0, itu bagus. Maka sudutnya itu di ini kan, di tengah kan. Kalau ke kiri ya itu geser ada sudut V-nya. V-nya apakah apa min atau plus itu ya gitu, Mas. Di jarumnya itu, ya kan? Pokoknya kalau pas di tengah berarti V-nya 0. Ya, sudutnya itu 0. Maka nilainya berapa? Cos V-nya. Cos V-nya 1. Maka di alat ukur cos V meter itu kan ada 2 nilai ya di apa apa ya namanya? Angkanya itu ya di indikatornya itu yang satu menunjukkan sudut, yang satu menunjukkan nilai cos V-nya. Sudutnya itu tadi. Sudut V sama nilai cos V-nya gitu. Nah, kalau sudutnya yang bagus menunjukkan tengah-tengah itu 0, ya kan? Nah, kalau dia geser, ya itu berarti tinggal plus atau minus gitu ya. Ke kiri atau kalau yang ke kapasitif berarti dia minus, kalau ke yang induktif berarti dia plus. Ya, intinya gitu ya. Jadi plusnya apa? Sudutnya ini menunjukkan ini tadi. Nah, ini dia. Ya, sudutnya itu ini. Lalu berapa nilai cos P-nya itu ya ditunjukkan di sana tadi ya. Kenapa kok ini kok cos P, Pak? Lah ini depannya kan cos gitu ya. Kalau kalian jabarkan kan ini
dipengaruhi oleh ini ya, jadi cos ya. Ya, maka paling bagus itu nilainya adalah kalau sudutnya itu 0. Kenapa sudutnya 0? Ya ini kalau dikurangi cos omega T dikurangi 0 ya dia tetap gitu ya. Nah, kalau dikurangi ini ada nilainya 30 derajat, 10 derajat, dan seterusnya gitu. Nah, nilainya tadi geser sudutnya, nah dia akan berubah ya. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena kapasitor itu membutuhkan waktu untuk mencapai tegangan maksimum. Kita dulu sudah belajar nih terkait dengan kapasitansi dan kapasitor gitu ya. Nah, dia kan ngumpulin muatan dulu nih di sini. Nah, ngumpulin kan positif dan negatif di sini dikumpulin. Nah, dia butuh waktu untuk sampai tegangan di maksimumnya. Ya. Nah, tapi arus sudah mengalir. Ini sudah mengalir. Nah, ini sudah kita bahas ya dulu. Maka tegangan yang melalui kapasitor itu adalah tertinggal dari arusnya. Ya, tegangannya tertinggal dari arus. Tuh. Nah, grafiknya seperti apa? Nah, ini tertinggalnya itu pakai ini ya, min V ini ya. Maka kapasitor itu tertinggal dari arusnya. Tegangannya tertinggal dari arusnya. IMF-nya itu di belakang I-nya. Maka arusnya itu mendahului atau leads gitu ya dari tegangannya. Current leads voltage. Nah, jadi kita bicara lagging, bicara leading itu jangan sampai salah persepsi. Ya. Bicara ketika lagging dan leading itu ada patokannya, makanya dulu kan saya pernah sampaikan di praktikum alat ukur gitu ya. Kalau lagging sama leading itu apanya yang menjadi patokan gitu ya. Nah, misalnya ini teman-teman. Kalian menyebut misalnya, oh lagging Pak. Nah, yang lagging apanya gitu. Nah, kan kalau kita bicara voltage lags current, tegangannya tertinggal dari arus, itu kan pakai lagging nih. Tapi yang lagging apa? Tegangan. Nah, lalu kalau kita ambil misalnya dari perspektifnya si arus gitu ya, current. Ya, arusnya duluan. Maka current leads voltage ya kan. Ya, kalau kita nggak paham ini, apa yang menjadi patokannya lagging dan leading itu, maka kita akan terjebak gitu. Ya kan? Nah, patokannya yang mana? Yang mau dipakai adalah tegangannya apa arusnya. Ya, gitu ya. Jadi kalau ini si tegangan, terus ini si arus misalnya. Nah, misalnya bergerak ke kanan saya ke sana ya. Ini tegangan ketinggalan dari arusnya. Tapi kita juga bisa bilang arus ini sudah mendahului tegangan. Nah, istilah lag dan lead dua-duanya bisa dipakai pada kasus yang sama. Ya, cuma kita mau pakai acuannya siapa? Mau pakai acuannya si tegangan apa si arus gitu. Ya, mudah-mudahan sih jelas ya di sini ya. Saya nggak khawatir nanti kebalik gitu. Nah, kalau di sini I sudah mendahului tegangan. Kalau kita patokannya ke arus. Kalau kita patokannya ke tegangan, berarti tegangannya yang ketinggalan gitu. Nah, kita bicara ICE gitu ya misalnya. Jadi kalau kapasitor ya, itu arusnya itu mendahului tegangan. Ya, arusnya mendahului tegangan. Ya, current leads voltage. Maka dia menggunakan leading gitu ya. Jadi yang jadi acuannya yang mana? Nah, kalau ICE ini yang menjadi acuan adalah arusnya. Arus mendahului IMF atau tegangan. Ya. Oke, jadi kalau bicara leading itu adalah arusnya mendahului tegangan. Seperti apa bentuknya? Ya seperti ini ya. Nah, ini kan arusnya yang ini ya. Nah, ketika di T-nya sama dengan 0, itu arusnya sudah ada nilainya nih. Tapi si tegangan dia belum. Nah, berarti kan kita bisa menyebut tegangannya ketinggalan. Atau kita bisa menyebut arusnya duluan, ya kan? Dua persepsi tadi.
Nah, pada saat kapasitor itu arusnya sudah ada duluan tapi tegangannya belum penuh. Kenapa belum penuh? Karena butuh waktu untuk memenuhi sampai tegangannya tadi terkumpul gitu ya, maksimal gitu. Nah, jadi seperti ini. Dia mencapai puncak duluan, baru disusul oleh si tegangan. Dia harusnya sampai puncak yang negatif lagi. Si ini belum, ya baru nanti geser ke sini. Nah, pergeseran inilah berapa derajat gitu. Nah, itu yang sering kita sebut seperti itu, ya. Maka V tadi, ya. Ini perspektifnya seperti itu, ya. Kalau melalui kapasitor. Nah, dia ada pergeseran ini. Ya kan, kalau ada omega T min apa ya, berarti tinggal ini geser ke kiri atau ke kanan, geser ke kiri atau ke kanan gitu ya. Atau plus atau minus gitu ya. Nah, ini catatannya arus itu maksimal pada saat T sama dengan 0. T pada saat dengan 0 sama dengan 0 itu ketika sudah mulai sudah mulai jalan gitu ya muatannya itu. Ya. Tapi muatannya belum. Nah, ini mulai ya, mulainya gitu ya, mulai bergeraknya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya, ini ya. Nah, ingat ICE tadi ya. Arus mendahului. Kalau kapasitor, ICE, arus mendahului tegangan. I-nya IMF ya. Nanti kalau kita pakai induktor, mungkin beda lagi nih. Ini hanya cara menghafal ya, cara mengingat ya. ICE, ICE itu adalah arus pada kapasitor mendahului tegangan ya. Nah, lalu induktor. Nah, kita coba lagi nih, siapa tadi yang sudah ya, kira-kira. Mas Kalis Anjarwani. Ya. Mas Kalis, halo. Sudah, Pak. Sudah ini? Sudah praktikum di lab? Sudah, Pak. Kemarin Ya. Rabu. Osvimeter udah ya berarti ya? Masih fresh Sudah, berarti. Oke, Mas Kalis. Kalau induktor pengaruhnya apa, Mas? Ke rangkaian listrik AC? Induktor. Itu kemarin menyimpan sementara gitu nggak sih, Pak? Ya, boleh. Tapi efeknya apa terhadap rangkaian? Kan mencoba resistor, ya kan? Resistor itu yang pakai kotak gede yang kuning itu, ya kan? Terus mencoba kapasitor yang kotak kecil-kecil hitam. Terus mencoba induktor yang kotak emas itu ada bentuknya kayak kotak tapi ada emas atau warna putih juga di sana. Apa, Mas? Pengaruhnya apa ketika mencoba induktornya itu? Bentar, Pak. Apa ya kemarin? Lupa. Yuk, minum dulu, minum dulu. Gimana? Sudah ingat belum, Mas Kalis? Belum, Pak. Baru tak cari ini, Pak. Di Oke. hari kemarin. Oke, sambil dicari yang belum ini coba yang cewek deh. Deva Givara, Mbak Deva Givara. Halo. Oh, tadi mic-nya yang mati tadi siapa ya? Oh, mic-nya nggak bisa bunyi ya, berarti ini aja, yang lain berarti. Faradina, nah Faradina. Ini yang disebut Pak Adlan mirip merek minuman. Oke, yuk Mbak Faradina. Mbak Iya, Pak. Faradin, oke. Sudah praktikum ya?
Sudah. Sudah. Nah, Induktor. pas mencoba cosvimeter, terus mencoba induktor, apa yang terjadi? Pas cosvimeter di induktor itu kalau nggak salah leading, Pak, kalau nggak salah. Kalau nggak salah lead. Yakin? Iya, soalnya kan kalau kapasitif kan ini kan, Pak, arusnya kan ninggal. Harusnya kan duluan. Jadi kan tegangannya kan ketinggalan tuh, Pak. Jadinya lag yang kayak tadi tuh, Pak. Kalau Nah, terus menurut kalau induktor kalau induktor leading, Pak. leading, yang leading apa? Yang leading ininya, arusnya. Arusnya ketinggalan. Loh, lead itu kan lead mendahului. Yang lead itu ini, Pak, yang mendahului itu tegangannya. Tegangan. Kalau arus? Kalau arus lagging. Lagging. Ketinggalan. Ya, berarti kan boleh dua-duanya sebenarnya, mau menyebut lagging ataupun leading boleh. Tapi acuannya apa gitu. Ya, di sudut pandang berbeda gitu ya, Iya, Pak. betul. Nah, betul ya. Jadi kalau menggunakan tegangan bisa beda lead dan lag-nya gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan penjelasannya. Nah, kalau di induktor seperti ini ya. Yang semula itu kalau di kapasitif itu dia adalah negatif atau minus, di sini menjadi plus ya. Nah, kenapa? Karena induktor itu melawan arus yang ada gitu ya. Jadi mendorong ke arah yang berlawanan. Ingat ya, yang pertemuan sebelumnya, induktor itu sifatnya seperti itu ya. Jadi melawan arus, perubahan arusnya ya. Nah, maka saat T-nya sama dengan 0 ya, arusnya maksimum, tapi rate of change-nya sama dengan 0. Perubahan arusnya itu 0 ya. Maka karena induktor itu hanya sebuah kawat, maka tidak punya tegangan ya. Seperti itu. VA min VB sama dengan 0 ya. Contoh, misalnya arus itu bergerak ke arah positif ya. Arah positif dari A ke B, tetapi akan berubah arah gitu ya, dari B ke A ya. Lalu flux induktornya itu kan berubah atau berkurang gitu ya, menjadi 0 dan berubahnya itu cepat ya. Maka induktor itu akan menghasilkan IMF ke arah yang positif gitu. Ya. Maka ya IMF itu menghasilkan tegangan tadi untuk tetap apa ya? Arusnya itu tetap ada gitu. Arusnya tetap ada ya. Maka itulah yang menyebabkan arusnya kan menjadi arus yang ke arah sana gitu ya. Maka dia akan melawan dari arus gimana ini tulisannya. Nah, ini. Nah, kan kita sudah bahas ya sebelumnya ini. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Nah, ini kan harusnya kalau kita lihat ada arus yang ke sana juga nih harusnya ya kan. Nah, ini sorry yang benar udah benar gambarnya, Ding. Itu malah saya coret-coret nanti tidak beda perspektif tadi ya kata Fardin. Oke, misalnya nah, ini kan sudah sudah mengalir gitu ya ke arah sana nih. Ya. Jadi kalau dia ada perubahan yang sebaliknya gitu ya, maka dia akan melawan gitu. Apalagi perubahannya cepat gitu ya, drastis. Maka akan tetap muncul arus supaya apa? Supaya tetap bisa jalan. Gitu. Tapi arahnya tuh berlawanan gitu. Maka arusnya bisa berlawanan. Nah, kalau tadi yang positif ya, ini yang negatif gitu ya. VA min VB-nya akan menjadi negatif gitu. Nah, maka kejadiannya seperti itu, maka dia akan mengenerate arus yang berlawanan dengan arah arus yang tadi. Ya, maka dia arusnya itu terhambat karena terhambat gitu ya. Kan begini ya. Nah, jadi
arusnya itu puncaknya dalam arah negatif ya. Perubahannya flux itu menjadi 0 lagi, kemudian tegangan VA min VB itu menjadi 0 ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, maka tegangan itu akan mencapai maksimum gitu ya. Nanti kita akan tahu bahwa current lags voltage. Jadi arusnya itu meninggalkan tegangan. Nah, kalau arus ketinggalan dari tegangannya karena dihambat tadi ya. Nah, tapi ya di sini kita juga bisa bilang voltage atau tegangannya itu mendahului arus gitu ya. Jadi tergantung perspektif tadi. Kalau kita lewat arusnya berarti arusnya itu apa? Ketinggalan dari tegangan. Kalau sebaliknya adalah tegangan mendahului arus gitu ya. Nah, maka di sini dikasih tips ini pakainya ELI gitu ya. Ya, jadi ini tegangannya L itu adalah induktor gitu ya, mendahului arus. Ya. Jadi di sini. Jadi ini tetap ya, karena tetap leads yang dipakai itu kan leads-nya, jadi mendahului arus. Nah, gambarnya seperti apa? Seperti ini, ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini sebenarnya gesernya dikit aja nih, gitu ya. Nah, jadi dia ada sampai ininya seperti ini kira-kira, ya. Nah, kira-kira begitu ya. Mungkin ini penjelasan ada hubungannya ketika praktikum alat ukur listrik gitu ya, terutama yang cosvimeter. Kenapa ya? Karena biasanya di sini nih sering terjebaknya gitu ya. Nah, itu kalau ada induktor, kapasitor, resistor. Karena beban kan biasanya itu ya. Biasanya beban itu 3 itu. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini terkait dengan hitung-hitungan misalnya periodnya berapa pi dan sebagainya nanti ya. Mungkin saya tidak menjelaskan terus sampai di sana. Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Yang slide sebelumnya, Pak, yang ini, Pak, tadi. Nah, ini Pak yang FLT itu loh, Pak. Itu kurang paham saya, Pak. Yang rumusnya FLT, Pak. Kurang paham, FLT. Pak. FLT sama dengan Vmax cos VLT ya. Oh iya, Pak. Oke, makanya saya FLT, nggak ada F. Oke, belum pahamnya gimana? Ya ini kan sama aja tuh. Konsepnya nggak paham, Pak. Ya konsepnya tuh sama, Mas. Hanya ini bergeser loh. Lihat, ini pergeserannya itu di sini. Nih. Pergeserannya di sini. Ya. Ini gesernya. Yang merah itu ya, Pak? Iya, yang merah itu. Ini kan garis merah ya, line merah. Ya, pergeserannya kan di sini. Ya, jadi kalau kita punya persamaan sinusoidal, kemudian di sininya di bagian apanya ini ya, saya lupa menyebutnya. Ini ada tambah atau kurang, sebenarnya itu hanya grafik sinus ini digeser ke kiri atau ke kanan, gitu ya. Makanya di rumus awal tadi di sini ditunjukkan plus atau minus, gitu ya. Ya, kalau kita ketika di induktor itu menjadi plus V gitu ya. Pergeserannya berapa itu ditunjukkan di sini. Nanti tinggal ini berarti geser gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang ini yang jauh banget ternyata. Sorry. Kok enggak muncul-muncul? Nah, ini dari sini. Nah, kan di sini bedanya ya. Ini di apa? Di kecoret. Oke. Nah, ini kan ada di sini nih ya. Sebenarnya kan grafiknya kayak gini nih, ya kan? Nah, ketika ini ya
itu ada nilainya gitu ya, nilai V-nya tertentu, berarti kan hanya digeser nih di titik mana gitu ya. Nah, misalnya tadi kok itu jadi ke bawah Pak, bukannya dibalik? Enggak, itu digeser aja. Ini loh yang digeser ke sana. Set, makanya ketika mulai dia mulainya kayak di sini. Ya. Atau mungkin sebaliknya digeser ke sana kan grafiknya sama. Cuma pas dapat yang di bawah. Karena apa? Karena digeser. Ya. Ini misalnya yang digesernya di sini misalnya. Ini digeser ke kanan, ke kiri misalnya. Ya di sini. Ya kan jadi di sini. Jadi sebenarnya ya cuma seperti itu kalau dari prinsip pemahaman dari sisi grafiknya gitu. Nah, ini kan di bawah. Ini kalau saya geser ke kanan, itu kan dia akan muncul di sini kan gini lagi. Nah, ini kan gini. Nah, kan gini ya. Nah, ini juga kayak gini terus. Terus gitu. Nah, ini kan tinggal mau digeser kemana. Ya, ke kanan atau ke kiri. Maka ini kok jadi negatif ya, karena digeser tadi. Ya kan? Kalau mau ini positif lagi ya, kita geser. Nah, gesernya itu dengan cara apa gitu. Nah, ayo, ada yang tahu? Bisa nggak saya geser nih? Ini terlanjur nih, nilainya plus 90 derajat, tapi saya pengen geser. Gimana caranya? Ayo, ada yang tahu? Ketik di chat juga boleh gitu ya. Ayo, ada yang tahu nggak cara gesernya gimana? Saya pengen, mana nih? Nah, ini, kan dia ditambah 90. Kalau saya pengen saya geser supaya dapat ini lagi, berarti saya kurangi berapa? 90 kan? Benar nggak? Halo. Iya, Pak. Iya, benar kan? Nah, lalu bagaimana cara menguranginya Benar, Pak. dengan 90 ini? Dipasang apa? Kapasitor. Kenapa kapasitor? Karena sifatnya kapasitor tadi, ya ingat ya, sifatnya kapasitor itu, nah dia mengurangi. Nah, kalau tadi ditambah P gitu terus dikurangi P, nah berarti kan ini 0 kan? Nah, 0, maka dia balik lagi ke kondisi seperti ideal, seperti kondisi kalau bebannya itu adalah resistif. Ya, cuma kalau ini hitungannya nggak pas gitu kan, misalnya ini nggak pas nih, kurang ternyata ya, berarti masih plus nilainya misalnya. Ini masih plus misalnya. Kalau kelebihan ya nilainya jadi negatif gitu. Makanya harus benar-benar tepat. Tapi itu kalau mau ideal. Kalau hitungannya salah ya tetap aja nyimpang ke kiri atau ke kanan gitu ya. Ya, misalnya kurang dikit ya masih mending daripada mentok gitu ya. Masih mending dia mendekati nilai 0 gitu misalnya. Karena kan kita harus menghitung kapasitor nilainya berapa gitu ya. Supaya bisa dapat pengurangan sudut yang mendekati 0 gitu. Ya. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau bertanya, Mas Muhammad Dafa? Iya Pak, saya mau tanya, kan tadi kan fungsi kalau kapasitor kan untuk mengurangi beban induktor lah intinya Pak ya. Nah itu kan kalau di perusahaan kan biasanya ada kapasitor bank Pak. Nah itu untuk apa Pak fungsi utamanya? Ya sama. Selain itu maksudnya selain itu. Fungsi utama biasanya untuk mengatasi beban-beban induktif. Karena kalau di pabrik-pabrik itu kan banyak motor ya. Banyak motor, kemudian ada lagi mungkin motor itu maksudnya untuk menggerakkan crane. Ya, crane, conveyor belt itu juga menggerakkannya pakai motor, lift itu pakai motor, kemudian apalagi eskalator menggunakan motor, dan banyak sekali. Refrigerator kayak AC, pendingin ruangan, kemudian blower dan sebagainya itu juga induktif. Maka sangat banyak sekali beban yang induktif. Ya, maka caranya ditambahi dengan kapasitor bank. Nah, ketika kita memasang kapasitor bank itu juga ada banyak pertimbangan gitu ya. Nilainya supaya apa? Supaya ini tadi pas gitu ya. Selain nilainya itu ada di jarak mana dengan titik itu mau di mana gitu ya. Itu salah satunya. Ya, katanya sih diletakkan paling dekat dengan sumber gitu ya. Ada yang menyebut begitu. Tapi kalau sebenarnya ada hitung-hitungannya juga titiknya di mana. Nah, yang jago itu Pak Jimmy gitu ya. Pak Jimmy itu jago karena disimulasikan pakai etap gitu ya. Kalau kapasitornya ditaruh di sini apa yang terjadi gitu ya.
Nah, jadi nilainya itu akan digeser kanan kiri gitu mendekati nilai yang akhir. Nah, nanti apa pengaruhnya terhadap apa? Terhadap daya reaktif nanti namanya atau VAR. VAR ya, VAR. Bukan video assistance apa itu referee. Bukan ya. Yang menganulir gol dan mengesahkan gol bukan. VAR-nya beda. Ini VAR lebih duluan lagi gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kok dipasang kapasitor bank ya, salah satunya itu. Ya. Memang kapasitor punya fungsi yang lain, misalnya untuk menyimpan muatan sementara, tapi utamanya bukan di situ ya. Kalau yang saya tahu ya, mungkin kan saya juga terbatas pengetahuannya. Yang saya tahu itu biasanya untuk mengatasi beban induktif yang sangat besar sehingga dia tidak terlalu geser gitu. Nah, begitu geser nanti VAR-nya itu makin besar, selisih antara daya semu dengan daya aktif dengan daya semu semakin besar, maka dia tidak efisien karena yang dibayar itu adalah daya semu, yang kita pakai daya aktif. Nah, kalau daya semu yang kita bayar lebih tinggi, tapi kita makainya sedikit, kan rugi. Wong pakai segini bayar ke PLN lebih tinggi gitu ya. Nah, itu rugi. Maka supaya nilai VAR-nya itu lebih kecil ya dengan cara ini tadi, kapasitor bank tadi. Nah, kira-kira begitu. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Nah, yuk ini cukup ya. Nanti kalau ini banyak banget soalnya slide-nya 70-an nanti nggak selesai. Oke, ya nanti dibaca silahkan ya tentang sementara period dan sebagainya. Mungkin bukan di mata kuliah ini juga sebenarnya. Nah, terus seperti ini, bagaimana kita membedakan rangkaian AC yang kompleks gitu ya. Nah, itu biasanya kita menggunakan seperti ini, ada daya, arus, sama tegangan. Ya. Nah, bagaimana memodelkannya menggunakan fasor. Nah, ini ada nih bukunya Pak Adlan. Nah, ini saya promo lagi nih. Silakan ya, karena saya belum nulis buku, nggak ada buku, jadi ya saya promokan aja yang sudah ditulis oleh Pak Adlan gitu ya. Nah, fasor ya, bukan faser, fasor. Nah, ini untuk merepresentasikan sebenarnya ya grafik di rangkaian AC. Ya. Fasor seperti ini, maka tadi ada omega T ya. Ini tuh kayak berputar gitu ya. Ini mungkin nanti kalau di mata kuliah apa ya, mungkin dijelaskan. Apalagi kalau yang ngajar Pak Adlan tuh, dia punya simulasinya ya, simulasi seperti ini. Ini menggambarkan apa sih? Jadi dia hanya sebenarnya berputar gitu ya teman-teman. Ya, ada fasor ini. Ya. Fasor ini adalah I-nya. Ini adalah omeganya. Ya, ini I besarnya, ini adalah I kecilnya. Ya. Jadi dia kayak gini kan. Nah, itu bisa bergerak makin kecil, bergerak lagi, melebar lagi kayak gitu. Ya. Nah, kayak gini nih. Ya, misalnya I-nya kemana? Sana, macam-macam gitu. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak terkait ini ya, fasor. Jadi ini bisa I-nya itu nilainya bisa memanjang, memendek ketika berputar ke arah mana gitu ya. Itu kan berdasarkan ini omega ini ya. Dia berputar ke sini. Ya. Kan nilai arus kan berubah tadi ya berdasarkan sudut tadi, kecepatan sudut berdasarkan ini. I kan I max cos omega T ya kan. Nah, itu berdasarkan ini ya. Maka dia kayak berputar panjang pendek kayak gitu. Ada ID, IA, IB, IC. Nah, fasornya ini ya, mungkin ini sekilas saja teman-teman. Banyak, ini kita belum bicara daya soalnya. Waktunya udah mau habis. Nah, terus ada reaktansi. Nah, ini yang masuk nih kita reaktansi. Ya, reaktansi itu tadi ya, ada pengaruhnya ternyata. Kalau VAR-nya itu VAR-nya itu kan daya reaktif tadi ya, ada reaktansi. Disebut dengan ada yang kapasitif reaktans disebut XC, kemudian ada yang induktif reaktans disebut XL biasanya gitu ya. Nah, kalau VC sama dengan I kali XC. Nah,
ini menggambarkan sebenarnya adalah seperti resistansi, ya. Seperti resistansi tapi yang sifatnya kapasitif, teman-teman. Ya. Ya kan? Maka nilainya adalah VC sama dengan I kali XC. Kenapa gitu ya? Karena V kan sama dengan I kali R. Ya kan? Nah, ini yang XC ini ya, ini menyebutkan sebenarnya reaktansi kapasitif gitu ya. Ini reaktifnya ya. Jadi dikalikan setara dengan XC-nya itu. Lalu kalau bebannya induktif ya. Nah, itu menyebutnya induktif reaktans atau XL ya. Ini sama dengan omega L ya. Maka ini nih ya. Ini sebenarnya apa ya? Beban yang sifatnya ya, sifatnya beban yang sifatnya induktif tadi ya, maka disebut dengan XL tadi. Nah, ini malah sudah ada dijelaskan di sini ya. Kalau amplitude itu berarti nilai paling besarnya, simpangan paling besarnya. Kalau ada grafik begini tadi, berarti nilai di sini, ya. Itu ya nilainya kita menggunakan nilai yang biasanya VR sama dengan I kali R. Ya, kalau induktor berarti VL sama dengan I kali XL. Kalau kapasitif atau kapasitor berarti VC-nya sama dengan I kali XC gitu ya. Nah, kalau pada besaran di sirkuitnya tadi, ya ada R, ini pakai R tadi. Kalau ini pakai XL, ini XC. Nah, nilainya berapa? Kalau XL adalah omega L, kalau XC adalah seper omega C. Ya. Nah, ini ada di sini. Kalau induktor, leads V-nya ya. Fase V-nya itu dia mendahului arus 90 derajat. Kalau pada kapasitor dia V-nya itu ketinggalan ya. Ketinggalan dari I itu 90 derajat. Nah, jadi hanya geser kanan kiri itu tadi. Ya. Nah, lalu hubungannya seperti ini. Ya, kalau tidak jelas ya nggak apa-apa, ini sekilas, kalau yang ini sekilas ya. Nah, maka secara keseluruhan kalau kombinasi resistor, induktor, dan kapasitor itu maka sifatnya tadi ya. R-nya itu menggunakan, kalau R resistor ya pakai R, kalau yang induktor sifatnya untuk menggunakan bebannya itu menggunakan XL ya, kalau yang kapasitor menggunakan XC ya. Ya nggak apa-apa kalau kalian masih bingung. Wong ini bukan di saat bahas ininya gitu ya. Di fisika listrik dan magnet ini bukan materi ini di rangkaian listrik AC nanti. Nah, ini kalau mengkombinasikan tiga ya, menggunakan impedans. Impedans itu hubungannya adalah beban yang mengandung tiga komponen tadi ya. Jadi Z itu impedans, ini adalah L, R, C. Nah, itu kita menggunakan impedans ya. Berapa hubungannya, apa kaitannya? Berarti impedansnya sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat ya, pangkat setengah itu ya berarti di akar ya, di akar. Nah, seperti ini. Maka beban ada yang dominan induktif ya, yang tadi sifatnya kalau kalian ukur menggunakan cosvimeter ya, berarti dia dominan ya. Maka dia current akan ketinggalan dari tegangannya. Maka kalau bebannya dominan induktif, maka dia akan lagging ya. Kalau bebannya dominan kapasitif, maka dia akan leading ya, arus yang leading ya. Itu ya, kita pakai patokannya arusnya. Oke, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini sudah 10.45. Yuk. Nggak ada ya? Oke. Nah, ini silahkan dicoba ya, latihan-latihan ini silahkan. Karena kita nggak cukup waktunya. Nah, ini contoh lagi ada di loudspeaker.
Nah, ini kalau kita rangkaiannya ada LRC, maka kita menggunakan ini ya. Oke, ini ada VRMS. Ini di rangkaian listrik AC ya. Jadi I itu ada IRMS, VRMS juga ada ya. Kalau kita kalian membuat alat untuk menghitung monitoring, energi monitoring itu tegangan dan sebagainya pakai rumus ini ya. Artinya pakai rumus. Kan yang kita cari adalah V gitu ya. Tapi mencarinya dengan apa? Dengan VRMS ya. Akar 2 kali VRMS. Nah, kenapa yang dicari kan ini ya. I-nya itu juga yang dicari yang di sini. Kalau di pengukuran kan yang dicari di situnya. Kita nggak nyari yang di sini, nggak nyari nggak, tapi nyari yang di maksimumnya. Kalau pengukuran dia di sini kan beda-beda nih. Ya kan, tek 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 tek, kita ambil sampling nih. Ya, per sekian detik tuh ambil sampling di situ. Nah, sudah ya, cukup ya terkait dengan ini. Nah, sekarang kita masuk ke daya. Nah, daya itu kan ada I kali V gitu ya. Teman-teman juga kita sudah pelajari I kali V. Nah, kalau daya rata-rata itu adalah IRMS kali VRMS kali cos V. Ya. Maka yang kita butuhkan adalah IRMS dan VRMS tadi gitu. Nah, kalau pure resistor, nah itu akan seiring ini ya, teman-teman lihat yang paling kiri. Ya. Nah, kalau pure induktor, nah ini geser ya kan. Nah, kalau pure kapasitor, ini juga geser ya. Nah, kalau kombinasi ini yang terjadi. Ya. Jadi ya sebenarnya kalau grafiknya begitu-begitu aja, cuma geser ya, geser kanan, geser kiri seperti itu. Nah, wah ini udah trafo ya. Nah, maka biasanya teman-teman ini mungkin saya ambilkan satu contoh. Nah, di sini ya, ini kan ada daya. Daya itu ada 3 macam teman-teman. Yang pertama adalah daya semu, ya. Kemudian yang kedua adalah daya aktif P. Yang terakhir adalah daya reaktif Q biasanya, ya. Nah, segitiganya seperti ini teman-teman. Kita pengennya ya, ini kan S di sini, Q di sini, ya. Ini satuannya adalah VAR, ya. Ini adalah watt, ya. Ini adalah VA. Nah, kita langganan dari PLN itu VA. Ya, misalnya VA-nya 900 VA. Ya, ini yang kita bayarkan gitu ya. Yang dihitung ya VA kali volt ampere-nya ya. Volt ampere-nya pokoknya yang terukur di situ. Berapa arusnya dan sebagainya. Nah, sementara yang bisa kita pakai itu di sini. Nah, misalnya ini 900 VA gitu ya. Terus saya punya pompa air ya, pompa airnya itu 900 watt misalnya. Ya. Maka berapa harusnya nilai Q atau VAR-nya ini supaya dia kuat gitu? Yuk, ada yang tahu? Coba. Berapa? Silahkan tuliskan di chat. Berapa harusnya nilai VAR-nya? Ayo. Wah, ini jangan-jangan udah pada tertidur ini. Tadi soalnya nggak sempat jeda. Yuk. Nah, oke. Saya pancing dengan pertanyaan yang lebih simpel dulu. Ya. S sama P mana yang lebih besar? Kalau bentuknya segitiga, ini gimana ya? Mungkin saya beralih ke slide yang lebih gampang untuk gambarnya.
Udah selesai. Kosong. Nah, ini mungkin kosong. Nah, kalau saya punya segitiga. Nah, siku-siku ya. Ini siku-siku. Ya. Ini adalah S, ini adalah P, ini adalah Q. Antara S dan P, mana yang lebih besar kalau bentuknya seperti itu? Coba Mas Teguh Suprayogi atau Mas Teguh Suprayogi. Teguh ada 2 itu. Halo Ya, Mas Pak. Teguh. Nah, antara S dan P mana yang lebih besar nilainya? Lebih panjang lah, mana yang lebih panjang? S-nya, Pak. S-nya. Ya, oke, S-nya. Sementara S tadi apa Mas Zaki? Zaki Fahru Rozi? S. Ini ya volt ampere-nya, Pak. Nah, volt ampere, ini volt ampere atau daya semu. Ya. Nah, sementara yang bisa kita pakai ini ya lebih kecil dari itu. Kalau kita 900 VA terus kita punya pompa 900 VA ya nggak kuat gitu ya. Jeglek gitu. Nah, supaya ini bisa kuat, maka ini adalah supaya ini mendekati 0 gitu ya. Ya enggak? Kalau ini sudah mendekati 0 berarti kan ini geser nih P-nya. Jadi bentuknya kalau Q-nya semakin kecil, ya kan? Maka dia akan seperti ini. Ini yang semula S awal, ini adalah S aksen, ya kan? Ini adalah P-nya, ya kan? Dia semakin ke sini, ya. Jadi ada selisih nih. Ini yang Q awal tadi, ini semakin ke sini. Nah, kalau Q-nya 0 berarti berhimpit kan? Nah, aduh nggak lurus. P dan S berhimpit. Nah, itu yang tadi disebut ini lebih mendekati ke nilai semuanya bisa dipakai gitu ya. 900 VA itu bisa dipakai dengan 900 watt. Tapi itu idealnya. Ya kan? Idealnya bisa, tapi ternyata tidak bisa. Maka cara yang terbaik adalah memperkecil nilai Q-nya. Ya, maka ini ada daya semu, ini daya semu, ini daya aktif, ini daya reaktif, ini VAR. VAR. Nah, lalu apa pengaruhnya dengan V tadi? Nah, V itu adalah sudut ini ya. Nah, maka kalau cos V-nya itu sama dengan 1, itu bagus. Kenapa? Karena cos V-nya itu sama dengan perbandingan antara P dengan S. Benar ya? Atau saya salah? Benar ya? Cos-nya kan P sama dengan S. Sama dengan P per S. Sorry. P per S. Nah, kalau P per S itu sama dengan 1, maka dia sangat maksimal nilainya. Maksimal itu gimana? Kita langganan 900 VA, bisa kita pakai 900 watt. Nah, maka supaya kita bisa mendapatkan nilai 1, berapa nilai Q-nya? C-nya? Sorry, ini bukan Q, tapi V. Berapa nilai V-nya? Mas, ini yang mau jawab tadi siapa? Mas Zaki? 0 bukan, Pak? 0. Berarti ini adalah 0. Maka apa kaitannya dengan tadi? Ya, yang tadi itu yang V cos omega T ya, ini mau plus atau minus 0 gitu ya. Nah, ini kan V ya tadi ya. Maka ketika ini 0, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itulah alasan kenapa kok cos V meter itu bagusnya nilainya 0. Selain tadi ya geser kanan kirinya. Nah, ternyata geser kanan kirinya itu berdampak pada daya yang bisa kita peroleh. Nah, daya yang kita bisa peroleh yang efektif bisa digunakan atau aktif bisa digunakan itu P. Ya, enggak semuanya gitu. Kalau mau betul-betul sempurna ya berarti P sama dengan S, tapi kan sangat jarang, maka nilainya dikecilkan. Ya, contohnya ketika kalian mengukur menggunakan cosimeter, diukur yang beban resistor, dia tetap geser, tapi sedikit gitu ya. Jadi nilainya nilai cos V-nya itu 0,97 misalnya.
Nah, itu sudah lumayan bagus. Jadi mendekati 0. Lalu berapa yang bisa digunakan? Berarti P-nya sama dengan 0,97 dikali S atau VA. Nah, itu yang bisa digunakan menjadi daya aktifnya. Nah, itu fungsi kita menggunakan cosvimeter. Maka kalau kita menggunakan kapasitor, ya itu tujuannya adalah supaya mengecilkan nilai VAR ini. Ya, nilai Q-nya ini semakin kecil, maka akan semakin bagus. Nah, itu ya. Terus atau ada yang mau bertanya? Ini sudah 10.56. 4 menit lagi harus selesai. Tidak ada? Tidak ada. Kemudian prinsip trafo ini yang digunakan nanti di bengkel 2 itu salah satunya melilit trafo, membuat trafo ya. Itu prinsipnya menggunakan primary winding dan juga secondary winding. Tapi kalian mungkin membayangkan oh itu dililit di sebelah situ. Nah, ternyata lilitannya itu nanti bisa jadi tidak murni begitu ya. Bisa lilitan primernya atau sekundernya itu dalam dan di luar gitu ya. Itu juga bisa ya, dan banyak trafo yang memanfaatkan seperti itu. Jadi tidak murni itu kan kalau itu dibuat kayak di sini sama di sampingnya gitu ya. Padahal enggak, kalau kalian lihat kan trafo itu lilitannya di dalam semua gitu ya. Nah, itu ternyata primary sama secondary-nya itu dalam dan di luar gitu. Nah, nanti bagaimana caranya besok kita ini. Nah, bagaimana perbandingannya? Ya, perbandingannya kalau untuk terminalnya V2 per V1 sama dengan N2 per N1. N itu adalah jumlah lilitan, V itu adalah tegangannya. Maka tadi saya ceritakan listrik yang kita gunakan tuh dari 220 diturunkan dulu. Makanya kalau kita di alat-alat DC itu anggapannya di listrik DC itu nggak nyetrum. Padahal karena sudah diturunkan dulu nih dari AC yang 220 diturunkan ke misalnya 12 gitu. Nah, berarti misalnya V1-nya itu adalah V1 misalnya 220 ya. Terus sorry berarti V2-nya ya, sorry. Oke. Misalnya V1-nya itu adalah 220 volt ya. Kemudian kok malah 220 volt lagi yang saya tulis. Saya ke bawah lihat yang V kali I itu, jadi malah nulis itu. Oke. Padahal saya pengen nulis ini ya, saya pindah ya. Nah, ini V-nya misalnya V2-nya. Saya pengen punya lilitannya itu, tegangannya itu menurunkan dari 220 menjadi misalnya berapa ya? 12 misalnya. Berarti 12 ya per 220 volt ya ini ya. Itu perbandingannya harus seperti ini gitu ya. Nah, berapa hasilnya? Ini sama dengan lilitan sekundernya dengan dibagi lilitan primernya. Nah, jadi perbandingan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau turunkan 9 volt gitu ya. Berarti 9 per 220 sama dengan N2 per N1. Nah, perbandingannya itu kalau kita pakai N-nya berapa ya? Pak, N-nya berapa? Jumlah lilitannya tergantung muat tidaknya nanti di koker yang dibuat itu. Ya, kira-kira begitu. Oke, ini sekilas teman-teman masih bisa cari informasi terkait trafo ini banyak sekali di internet. Jadi saya pikir tidak banyak masalah sih gitu ya. Nah, ini menggunakan prinsip listrik dan magnet untuk menurunkan tegangan dari tegangan yang tinggi menjadi tegangan yang rendah. Atau mengubah dari tegangan yang rendah ke tegangan tinggi. Jadi antara primer sekunder itu bukan arti mana yang tinggi dan mana yang rendah. Itu tidak selalu begitu ya. Primer dan sekunder itu ya bisa jadi apa masing-masing gitu ya. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut, nanti kalian bisa bisa di materi trafo kalau nggak salah gitu ya. Nah, daya untuk disuplai ya, penyuplainya itu adalah primary, kemudian yang disalurkan itu
ya di outputnya itu adalah secondary. Maka kalau trafonya step up mengubah dari tegangan rendah ke tegangan tinggi, ya primerinya adalah tegangannya yang lebih rendah gitu ya. Nah, terus secondary-nya adalah tegangannya lebih tinggi. Tapi kalau trafonya itu step down, maka primerinya adalah yang tegangannya lebih tinggi, secondary-nya adalah yang tegangannya lebih rendah ya. Sekali lagi tergantung perspektifnya ya. Primary secondary itu tergantung tadi trafonya apa, step up atau step down ya. Kira-kira begitu ya. Kalau kalian bingung ya baca lagi gitu aja ya intinya ya. Oke. Oke, sampai di sini. Mungkin sedikit saja pertanyaan kalau ada. Kayaknya udah nggak ada yang bertanya biasanya. Karena pusing. Bukan karena nggak paham. Oke. Nggak ada yang bertanya? Atau sudah mau siap-siap praktikum? Oke, ini sudah jam 11. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian ya. Kali ini tidak saya berikan kuis ataupun assignment di Elok ya, supaya ya agak tenang dulu lah, siap-siap untuk UAS minggu depan ya. Tapi yakinlah pasti materi ini akan keluar listrik AC ini. Karena apa? Karena belum di-assess sama sekali, maka di UAS kemungkinan besar akan keluar. Ya. Soalnya apa ya? Soalnya nanti saya berikan sedikit mungkin ya 2 soal atau 3 soal terkait dengan yang sebelum UAS ya. Sebelum UTS. Kemudian sisanya ada yang materi semuanya setelah UTS ya. Jadi itu yang perlu dipelajari. Oke, kalau ada pertanyaan terkait dengan UAS silahkan bisa chat di WA group ya, karena ini sudah habis waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa kita jawab, kita bahas, kita diskusikan apapun itu yang terkait dengan UAS. Baik, kita akhiri ya untuk pertemuan kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di UAS minggu depan. Ya, masih ketemu 1 kali lagi. Jadi belum say goodbye. Ya, semoga kalian bisa belajar dengan baik. Ya, latihan-latihan soal. Kemudian mudah-mudahan bisa mengerjakan UAS dengan baik dan hasilnya juga baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.